Halo Ukwidian, saat ini saya berada di Gedung A, lantai 7, ruang 712. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan pendidikan asuransi untuk dosen perguruan tinggi seluruh DKI Jakarta. Selamat menyaksikan. Selamat, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang ada di sini. Pada hari ini saya kebagian giliran untuk membawakan materi mengenai prinsip asuransi. Dua pembicara sebelum saya, Pak Cornelis itu salah satu dari mentor saya. Kami dulu pernah di perusahaan yang sama. Saya bergabung di Aceh itu setelah lulus, terus saya bergabung dari tahun 90. Jadi sampai sekarang masih di situ. Sudah karatan kata orang ya. Kemudian Ibu Ari juga kita pernah beberapa kali sama-sama ada event baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita jadi sudah kenal sudah cukup lama. Sekarang saya lebih banyak mungkin kepada sharing ya. Teorinya memang kalau di asuransi itu sebetulnya gampang, tinggal di googling aja, itu sebetulnya udah ada semua ya. Artinya kalau saya bilang ya udah nanti silakan di googling, ya saya juga nggak usah lama-lama di sini begitu ya. Tapi mungkin nanti saya lebih banyak akan cerita prakteknya gimana gitu, antara teori dengan prakteknya yang lebih banyak di situ. Posisi saya terakhir di sini mungkin saya jadi mewakili asosiasi. Jadi tahun 2014 baru dibentuk, yaitu Departemen Asuransi Mikro di Indonesia, karena memang asuransi mikro saat ini sedang digalakkan, terutama terkait dengan kebijakan dari pemerintah mengenai financial inclusive, yaitu yang diresmikan oleh Bapak SBY 2013. Ya, jadi makanya sejak ada gerakan itu, gerakan nasional literasi keuangan, makanya kita lihat di pinggir jalan banyak sekali iklan OJK yang besar-besar, yang luar biasa besar gitu ya, termasuk salah satunya mengenai krim OJK. Jadi kalau memang ada pengaduan tentang financial industry, entah itu banking, entah itu insurance, nanti bisa telepon ke OJK. Itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk membuat literasi keuangan supaya masyarakat Indonesia semua orang paling tidak minimum punya tabungan ya, karena katanya masih 60% penduduk Indonesia masih nggak punya tabungan ya, kira-kira itu. Jadi makanya salah satu kalau dari sisi asuransi, apa sih yang bisa dilakukan untuk membuat gerakan literasi keuangan ini bisa lebih nyata. Kalau kami sudah punya yang namanya asuransi mikro ya, jadi 2014 akhirnya dibentuklah satu departemen yang baru namanya asuransi mikro. Itu sekilas mengenai asuransi mikro. Kita akan bicara prinsip-prinsip dasar asuransi. Ada 6 ya, ada 6 topik. Semuanya sudah ada di dalam buku panduannya. Kita akan bicara risiko penyebab kemiskinan, kemudian ada pilar-pilar kesejahteraan bangsa, prinsip dasar asuransi, asuransi dan kredit, fungsi asuransi dan COVID, apa yang dapat diasuransikan. Sebagian dari materi ternyata setelah saya lihat rupanya sudah dibahas di sesi berikutnya oleh Ibu Ari. Jadi kalau sudah dibahas saya akan skip ya, jadi biar kita bisa lebih banyak di materi yang belum dibahas oleh beliau. Aneka jenis risiko. Banyak sebetulnya sebelum kita masuk, banyak orang yang suka salah menulis. Ada yang menulisnya resiko pakai E begitu ya. Tapi kalau saya lebih suka risiko, karena apa? Dari bahasa Inggris risk begitu, bukan risk kalau bahasa Inggris ya, dari risk. Jadi kalau di Indonesia kan jadi risiko. Kalau kita secara umum risiko, ada yang risiko, kalau dari sisi asuransi ada yang namanya risiko murni dan risiko spekulatif. Kalau murni itu artinya begitu terjadi sesuatu, otomatis cuma satu kemungkinannya, itu kerugian. Tapi kalau kita bicara spekulatif, begitu hal itu terjadi, kesimpulannya dua kemungkinannya, 50% ya, bisa rugi, bisa untung. Tapi kalau yang satu yang risiko murni itu sudah pasti rugi, 100% itu rugi.
Jadi kalau di spekulatif itu risiko bisnis, saham, main judi dan sebagainya, itu adalah risiko-risiko yang spekulatif tidak bisa diasuransikan. Ya, tadi kriterianya sudah dibahas oleh Bu Ari ya. Apa saja yang bisa diasuransikan, ada risiko tertentu gitu loh kriterianya. Nah, kalau kita bicara risiko murni, risiko yang dapat diasuransikan, kalau kita bagi dari sisi personal, apa sih yang bisa diasuransikan? Personal itu artinya diri kita sendiri. Diri kita sendiri, kalau misalnya risiko kematian, yang diasuransikan bukan kematian itu sendiri, ya, tetapi dampak ketidakmampuan keluarga untuk mendapatkan penghasilan kembali setelah kita meninggal. Jadi bukan terhadap meninggalnya itu sendiri, tetapi dampak yang ditimbulkan dari meninggalnya kita. Kemudian kecelakaan juga sama, ya. Jadi kalau kecelakaan, saya di sini nggak bawa slide, ya. Jadi pernah ada satu artikel di Kompas 2016. Di situ disebutkan bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan mendadak itu adalah pengemudi sepeda motornya meninggal, ya, tewas begitu ya. Kenapa demikian? Karena ternyata para pengemudi sepeda motor itu tulang punggung keluarga. Jadi begitu mereka meninggal, istrinya di rumah tidak bekerja, hanya pure menjalankan tugas yang mulia, yaitu sebagai ibu rumah tangga, ternyata tidak bisa mendapatkan penghasilan kembali setelah suaminya meninggal. Dan itu biasanya mendadak. Nah, kalau mendadak, nggak ada tabungan dan sebagainya, miskin. Itu artikel yang memang pernah, nanti mungkin bisa di-googling, di-googling aja ya, nanti bisa kelihatan di situ. Dan ternyata di situ saya melihat bahwa ternyata orang-orang kita itu nggak siap kalau ditinggalkan. Tidak menyiapkan diri artinya bukan dari sisi psikologis saja, tetapi dari sisi finansial. Karena biar bagaimanapun ujung-ujungnya tetap kita bicara masalah uang. Ya, untuk menghidupi anak paling tidak untuk bayar uang sekolah, untuk makan sehari-hari, itu ujungnya itu perlu uang. Kecuali kalau kita tinggalnya di kampung dan kita sekolahnya sekolah alam gitu. Kita mungkin tidak akan memerlukan dalam arti mata uang seperti itu. Gitu. Kemudian kesehatan sudah jelas, saya tidak akan bahas, ini contohnya gampang banget ya dengan adanya BPJS. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai memahami mengenai asuransi. Sebetulnya itu ada yang bilang, oh itu bukan asuransi gitu ya. Ini kan baru di sosmed, baru 2 hari yang lalu nih, setelah MUI menyatakan bahwa wah ini tidak ini haram tanda kutip gitu ya, walaupun tidak disebutkan haram. Tapi akhirnya diputuskan nanti dibuatlah BPJS yang syariah begitu. Nah itu satu hal yang sebetulnya secara tidak langsung sebetulnya mensosialisasikan konsep-konsep mengenai asuransi. Buat saya itu tetap asuransi. Karena salah satu prinsip di asuransi adalah the fortunate helps the unfortunate. The fortunate helps the unfortunate. Artinya fortunate itu bukan berarti orang yang beruntung, ya. Tetapi orang yang tidak kena musibah, pada kutip dia akan beruntung. Yang tidak kena musibah itu membantu yang kena musibah. Jadi gotong royong. Jadi kalau basisnya adalah gotong royong. Yang menurut saya ini sebetulnya salah satu kekayaan di Indonesia. Saya tinggal di Bogor. Tadi ada yang, kalau saya lihat dari daftar absen, ada yang dari STI Tribuna, ada dari Tribuna. Siapa tadi? Bapak dari Tribuna. Tribunanya di Bogor bukan? Iya. Yang di Siliwangi ya, sebelah BCA ya. Salam nanti untuk Ibu Erna dan Pak Agus. Ya, Pak Agus pernah masuk Kompas ya. Saya tinggal di Bogor setiap hari, jadi orang Jawa bilang melaju gitu setiap hari naik kereta. Kemudian di rumah saya itu 5 tahun lalu itu selalu kita ditagih setiap bulan. Waktu itu masih beras ya. Kalau di daerah Jawa Barat itu ada yang namanya beras perelek. Jadi setiap rumah itu ditagih satu cangkir beras gitu. Nanti dikumpulkan, dimasukkan ke dalam karung. Setelah dalam satu RT, satu RW, nanti berasnya nanti diberikan buat yang fakir miskin, gitu ya. Nah, tapi mungkin lama-lama RT-nya ini pusing juga nih. Beras itu kan macam-macam. Nanti ada yang kuat, ada yang kuat gitu kan. Gak enak kalau dikasih ya. Untuk orang lain, akhirnya dirubah jadi uang. Nah sekarang kita diminta sumbangan itu satu rumah 15.000 satu bulan. Terus saya tanya, buat apa nih?
Dulu kan beras gitu ya buat yang miskin. Sekarang buat apa? Jadi uang 15.000 itu kalau nanti ada satu keluarga yang kena musibah, entah itu rumahnya kebakaran, entah itu ada yang meninggal, dapat 500.000 untuk yang non muslim. Tapi kalau yang muslim dapatnya 250.000 plus termasuk apa namanya kain kafan gitu ya, untuk keranda dan sebagainya, termasuk tanah makam, semuanya disiapkan. Awalnya itu hanya 2 RT. Nah, di setiap akhir tahun tuh selalu ada ininya, ada apa namanya perhitungannya, ada laporannya, ya. Total yang ikut sekian kakak, gitu. Terus dalam tahun ini biaya pengeluarannya buat apa? Misalnya buat penagihan, kolektornya dapat sekian persen, kemudian buat beli apa namanya kain kafan, begitu ya, beli uang-uangnya dan sebagainya. Ada perinciannya, termasuk daftar orang yang meninggal per bulan siapa? Ya, bulan Januari Bapak A meninggal, dikeluarkan uang 250.000, terus si B meninggal, dikeluarkan uang 500.000 dan sebagainya. Total ini sudah berjalan, waktu itu masih ada surplus, ya. Surplusnya ada 2 juta. Terus tahun berikutnya surplusnya 3 juta, ya. Tahun kemarin 2014 waktu saya cek surplusnya 10.000. Terus saya tanya, Pak, kalau ada yang meninggal ternyata lebih dari ini gimana? Waduh, saya juga nggak tahu gimana cara nombokinnya. Tapi sebetulnya yang saya mau soroti adalah sebetulnya ini kan gerakan yang ada di masyarakat, berbagi, yang menyisihkan sesuatu sebelum ada musibah. Makanya saya yakin bahwa ini alasannya kenapa sampai muncul suatu peribahasa sedia payung sebelum hujan. Bersiap dulu sebelum ada musibah. Ya kalau sudah lagi hujan baru nyari payung, ya susah. Ya paling ya itulah untuk tukang ojek payung gitu ya. Tapi maksudnya adalah sebetulnya lakukan sesuatu sebelum ada musibah. Jadi berjaga-jaga, tindakan preventif. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Bu Ari, artinya prevention sebelum terjadi sesuatu. Nah, ini sebetulnya masuk asuransi terkait dengan baik dengan harta benda dan sebagainya. Usia lanjut itu umumnya produk-produk nanti di asuransi jiwa. Jadi pada waktu mencapai umur tertentu orang tidak bisa bekerja lagi, tidak produktif lagi, makanya keluarlah nanti yang namanya misalnya uang pensiun. Itu sebetulnya itu juga konsep asuransi. Jadi dari awal lakukan sesuatu, jangan sampai begitu lagi pensiun nggak bisa apa-apa. Saya kebetulan juga beli salah satu produk asuransi jiwa, apa namanya itu asuransi yang simple sekali, namanya All Life. Saya belinya, saya bayar waktu itu setiap tahun bayar premi kira-kira 10 jutaan. Ya, selama 10 tahun sudah selesai masa apa namanya pembayaran premi. Sekarang sudah bebas premi. Sekarang tinggal meninggal aja. Ya benar, ya tinggal karena uang itu bisa dicairkan kalau saya meninggal, atau yang kedua kalau saya tidak meninggal, saya berumur panjang, umur 90 baru cair uangnya. Ya, itu konsep dari asuransi jiwa. Toh nanti yang menikmati siapa? Bukan saya, ya anak-anak, ya dan pasangan gitu. Jadi saya ingin melindungi keluarga saya, jangan sampai kalau saya nggak ada mereka tuh susah. Saya nggak pengen mereka susah. Gitu ya. Jadi warisan apa yang kita mau kasih ke anak-anak? Nah itu proteksi. Jadi kalau memang ada yang belum punya asuransi, lebih baik beli sekarang. Jadi kita sih yang udah meninggal ya itu, ya kita nggak tahu ya. Ada yang tahu kemana tujuannya, ada yang nggak tahu tujuannya kemana, begitu kan? Nah yang ditinggalkan ini masih perlu duit beneran, bukan duit bohong-bohongan, duit beneran. Gitu. Oke, kemudian kalau harta benda, balik ke harta benda yang bisa diasuransikan. Kalau harta benda itu gampang lah. Yang bergerak atau yang tidak bergerak, contohnya bangunan ini, ya harusnya sudah diasuransikan tuh. Bangunan ini termasuk bangunan, termasuk dalam-dalamnya AC-nya, termasuk laptopnya, ya nanti pastikan harus sudah diasuransi. Kemudian apalagi selain bangunan yang tidak bergerak, mungkin bisa pabrik, bangunan macam-macam, ya bisa rumah, bisa warung, bisa pabrik, bisa toko dan sebagainya. Kemudian harta benda yang bergerak, itu contohnya kayak mobil, ya mobil itu mungkin sudah satu hal yang umum. Kemudian apalagi kewajiban ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Contohnya begini kalau kewajiban. Masih kan kasus yang Air Asia. Setelah kasus yang pesawat itu jatuh,
Ya, proses pencarian sudah selesai. Sekarang fokusnya bukan ke pencarian pesawat, tapi mencari ahli waris yang sampai sekarang itu masih belum ada yang masih belum selesai. Jadi urusan asuransi, kenapa harus ada itu? Itu adalah kewajiban langsung. Karena apa? Karena masyarakat membeli tiket pesawat inginnya kan selamat. Kalau terjadi sesuatu terus meninggal, terus siapa yang mesti kasih makan anak saya gitu loh. Makanya airlines itu diwajibkan untuk membeli asuransi. Jadi setiap pesawat terbang itu, kalau dari sisi asuransi, yang diasuransikan bisa dari kaskonya, kerangka pesawatnya, rangka pesawat itu, termasuk juga ada bagasinya, termasuk penumpangnya, itu sudah dari airlines-nya. Nah sekarang kalau sudah dari sisi penumpangnya, mau nggak penumpang membeli lagi? Silakan saja kalau mau beli lagi. Jadinya double klaimnya, iya memang double. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kalau sudah kita bicara meninggal, nggak ada jiwa kita kan tidak ternilai. Jadi mau dia punya 10 polis asuransi juga akan cair semua. Ya dengan catatan tentu tidak dengan meninggalnya bukan karena bunuh diri. Ya kayak contoh apa yang pilot yang German Wings ya, yang di Alpen itu kan tewas tuh. Yang bisa diganti asuransinya penumpangnya. Tapi si pilotnya kalau dia punya asuransi itu nggak boleh, nggak bisa. Karena memang sengaja dibunuh diri, gitu ya. Itu yang kira-kira kewajiban. Ada juga kewajiban begini. Bagi direktur terkadang di dalam suatu perusahaan mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah sehingga menyebabkan mungkin ada tuntutan dari lingkungan lah dan sebagainya, sehingga ada kerugian yang dialami oleh sekitarnya. Nah ini ada produknya, namanya DNO, Directors and Officers Liability. Produknya memang belum banyak di Indonesia, jadi ditujukan khusus buat para decision maker. Ya, decision maker yang kalau memang melakukan kesalahan fatal, misalnya udah pecat aja tuh pegawainya, misalnya gitu loh. Atau udah company-nya dijalankan dengan melakukan mungkin ya kebijakan yang salah yang mungkin ada kerugian yang cukup besar, itu bisa dituntut ya. Dan ini tuntutan ini bisa dilakukan setelah dia pensiun. Setelah dia pensiun pun itu masih bisa dituntut. Itu namanya Directors and Officers Liability. Jadi liability itu lebih kepada tanggung gugat. Atau misalnya ada kapal, kalau case-nya di Marine Cargo, ada kapal-kapal layar, gitu ya, kapal-kapal tanker lah begitu, mungkin dia salah sehingga dia kandas, sehingga dia bawa minyak, kemudian minyaknya mencemari pantai. Pencemaran yang diakibatkan oleh si kapal ini itu bisa dituntut kan dari lingkungan hidup lah, dari masyarakat setempat karena ekonominya mati dan sebagainya. Itu bisa beli asuransi. Ya, jadi apapun bisa diasuransikan. Ya, kira-kira begitu. Oke, kita masuk lagi yang berikut. Saya terpaksa harus saya lebih baik memberikan contoh karena tadi betul ini jamnya ngantuk. Jadi mau nggak mau saya lebih baik saya cerita, banyak cerita ya. Karena orang dewasa pun senang dengan dongeng gitu ya. Oke, risiko penyebab kemiskinan, sakit yang berkepanjangan. Jadi kalau orang sakit, otomatis perlu biaya, dia nggak bisa bekerja, kehilangan penghasilan itu pun bisa diasuransikan. Jadi polis asuransi yang saya beli itu bisa cair. Saya nggak meninggal pun itu bisa cair. Dengan catatan saya sakit, kecelakaan, kemudian akibat dari kecelakaan saya nggak bisa kerja lagi, lumpuh total, ya. Ataupun mungkin saya kena stroke. Saya juga kenal ada satu kawan saya posisi sangat baik, jabatan sangat tinggi, terus stroke lagi rapat, ya. Lagi rapat, lalu stroke. Setelah itu dia nggak bisa kerja lagi, akhirnya dia tanda kutip PHK dari perusahaan. Nah kalau itu yang terjadi dianggap sudah tidak mampu lagi sehingga uang santunan asuransi ini bisa cair. Nah kira-kira gitu. Oke, saya tidak akan bahas. Kecelakaan juga sama, ya. Baik. Nah, ada juga yang kalau kecelakaan itu mungkin polis asuransinya harus meninggal dulu baru cair santunannya. Ada juga polis asuransi yang menyatakan tidak harus mati, tapi misalnya cacat seumur hidup. Ya, ada yang cacat harus cacat total baru diganti.
Tapi boleh juga ada yang cacat sementara atau cacat sebagian. Jadi misalnya, oh ujung jarinya satu ruas hilang. Nah ini ada angkanya, ada nilainya. Misalnya 5% dari total santunan. Kalau satu ruas jari atau dua ruas jari, oh misalnya 10%. Ya, tangan kiri, jempol tangan kiri dengan jempol tangan kanan beda harganya. Kalau bukan yang tidak, yang harga tangan kanan lebih mahal nih, ya dihargai lebih tinggi. Ya begitu ya. Nah itu ada apa namanya? Ada skema-skemanya. Jadi nanti kalau punya polis, kalau melihat, bisa juga biaya pengobatan, ya tidak meninggal, tidak cacat, tapi ada biaya pengobatan itu pun bisa. Semakin banyak covernya, semakin mahal biasanya. Coba gambar penyebab kemiskinan apalagi. Tadi sudah ya, meninggal diri, mencari nafkah. Oh ya ngomong gini, tadi di dalam statistiknya gini, statistik jumlah orang yang meninggal karena kecelakaan ya, di Indonesia itu 15 menit. Setiap 15 menit ada satu orang yang mati karena kecelakaan. Itu data statistik tahun 2006. Sekarang kan pasti saya rasa mungkin bisa 10 menit. Ya, kita ngomong sudah berapa lama Bu? Saya ngomong di sini macet. Anggaplah setengah jam ya. Jadi selama setengah jam ini udah 3 orang mati di jalan. Kalau kita bicara statistik, ya 3 orang, 3 keluarga yang miskin mendadak. Gitu. PHK pun sama, ada asuransinya. Kalau sampai di PHK ada asuransinya. Kalau usia lanjut, yang tadi asuransi jiwa ya. Pada umur sekian, santunannya cair. Sebetulnya untuk apa? Untuk menikmati hidup lah, ya menikmati pensiun. Nah, semakin tinggi umur, tentu otomatis biaya kesehatan makin tinggi juga. Risiko penyebab kemiskinan berikut, nah ini korban perampokan, penipuan, pencurian, ada juga kebakaran, perang otomatis, yang di Syria itu udah kita bisa lihat berapa banyak rumah yang hancur, propertinya dan sebagainya sudah hancur-hancuran. Kekacauan politik ini pun bencana alam sudah jelas. Indonesia kan supermarket bencana alam, ya sehingga bencana apapun ada di sini, kecuali mungkin typhoon, ya kecuali typhoon. Saya sempat lihat di slide-nya Bu Ari sebelumnya. Jadi yang bisa menangani itu kan ada yang banyak lembaga. Mungkin ditambahkan klik. Salah satu lembaga yang menangani sekarang itu di Indonesia BNPB namanya, ya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi lembaga itulah yang secara nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menangani semua bencana-bencana ini. Dan BNPB pun punya ini, ada satu cerita begini. Waktu ada gempa di Jogja, ya 2006 waktu itu di Bantul. Nah BNPB waktu itu otomatis kan ke lapangan. Terus dibilang begini, BNPB kan punya duit, ada dananya itu triliunan dananya, mungkin bisa 5-6 triliun dana untuk melakukan recovery, ya. Jadi dilihat kalau rumah yang kan masyarakat minta bantuan sama pemerintah ya, kalau lagi bencana kan otomatis masuk ke pengungsian, dikasih makan gitu sama pemerintah melalui PNI, walaupun Indomie lagi begitu ya. Ada dana untuk melakukan istilahnya rehab rekon. Ini istilah kalau di NGO itu namanya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bangunan-bangunan yang rusak. Kalau bangunan rumah yang rusak ringan, retak ringan, itu waktu itu 5 juta dapatnya. Yang rusak sedang dapat 10 juta, yang rusak berat dapatnya 15 juta. Kalau sekarang mungkin sudah berubah, mungkin bisa 10, 15 dan 25 juta mungkin. Dijanjikan oleh waktu itu oleh Bapak Wakil Presiden ya. Oh ya, sudah ada dananya. Oke Pak, terima kasih. Gitu ya. Apakah dananya turun? Turun. Tapi turunnya 2 tahun kemudian. Ini kenyataan. Ya, kalau tadi di depan akademisi saya harus bicara apa adanya. Ya. Turunnya 2 tahun kemudian. Apa yang terjadi waktu diturunkan dananya? Ya mereka bilang ya percuma. Karena waktu dana diturunkan bangunan sudah bagus semua. Dari mana mereka yang kok bisa membangun dana itu? Membangun kembali desa-desanya itu? Ada yang dari swadaya, ada yang dari bantuan NGO asing tanpa melalui pemerintah, gitu ya. Ada juga yang berasuransi. Nah, bagi orang yang punya asuransi itu mereka nggak usah pusing. Ada gempa udah tinggal klaim asuransi, dapat dana lagi, rekap lagi di rumahnya. Ya, gitu. Ini contoh bahwa sebetulnya
asuransi itu mekanisme yang paling bagus sebetulnya kalau pemerintah mau. Cuma masalahnya pemerintah tahu tapi tidak mau, gitu loh. Terlalu banyak politiknya lah, kita juga. Saya kalau dengar cerita ya sakit hati juga, sedih juga ya, karena yang diperhatikan itu benar-benar bukan rakyat juga. Ya, dana ada kok, triliunan kok untuk beli premi asuransi bisa kok sebetulnya. Masalahnya mau nggak? Nurunin duit 10 juta aja, 5 juta itu perlu waktu 2 tahun kan. Kalau kita pikir-pikir kan, kok bisa ya gitu. Ya, prosedurnya sepanjang apa itu? Ada lagi inflasi, krisis moneter, krisis ekonomi, ini yang bisa menyebabkan. Tapi kayaknya di Indonesia tahan katanya ya, PKL, jadi usaha-usaha mikro itu termasuk yang tahan banting. Ya. Oke, apa lagi ini? Faktor pribadi, nah ini juga ini salah sendiri nih. Ini yang nggak bisa diasuransi gitu ya. Karena judi, tidak kriminal, boros, narkoba, ganti pasangan. Ini hal-hal kalau terjadi kemiskinan seperti ini nih yang resikonya tidak bisa dijamin asuransi. Ya kalau kamu dijamin asuransi, wah akan banyak perselingkuhan, banyak perjudian gitu kan. Ya penyebab kemiskinan benar nggak? Itu contohnya yang gubernur yang itu ya lagi ditahan ya. Nah, kenapa orang korupsi? Ya karena itu ada tuntutan nggak cukup gitu dari yang dia punya. Kenapa bisa nggak cukup? Ya karena tuntutannya banyak. Siapa yang minta tuntutannya banyak? Ya itu. Pihak yang satu lagi, gitu ya. Oke. Jadi kalau nggak mau miskin, lebih baik monogami, gitu ya. Poligami repot. Satu aja udah susah ngurusin. Oke, kemudian nah ini kiat-kiat menghadapi risiko tadi sudah dibahas oleh Bu Ari, jadi saya tidak akan bahas ya. Menghindari risiko, mengendalikan, menanggung, termasuk mentransfer risiko. Asuransi itu bukan satu-satunya untuk mentransfer risiko. Asuransi itu hanya salah satu instrumen yang bisa kita gunakan untuk mentransfer risiko dengan biaya yang murah. Berapa menit lagi? 10 menit lagi? Serius? Wah, kalau 10 menit lagi saya akan skip deh kalau gitu. Pertanggung asuransi, intinya kalau asuransi itu ada dua pihak, kita saling sepakat, kita berjanji untuk melakukan perjanjian, ya, dan dituangkan dalam bentuk yang namanya polis. Di satu sisi, pada waktu bikin perjanjian, si nasabah harus membayar sesuatu, iuran tadi, ya, kalau konteksnya BPJS itu bayar iuran. Setelah bayar iuran, nanti ada kontraknya. Di dalam kontrak disebutkan kalau terjadi sesuatu, misalnya ada kebakaran, kita akan berikan penggantian. Jadi asuransi itu sebetulnya kontrak pada janji. Ya, yang dijual asuransi itu janji. Ya. Karakteristik jaminan asuransi tanpa unsur sengaja, memang nggak bisa ada kesengajaan. Prinsipnya harus benar-benar murni risiko, tidak boleh ada kesengajaan. Kemudian kerugian yang harus nyata, harus bisa diukur dengan waktu dan juga ada rupiahnya, ya. Kapan terjadinya dan kapan bisa dibayarkan manfaatnya, berapa besar, nilai kerugian dapat diperkirakan, harus dapat ditentukan dari awal. Jadi kita janjian, oke, gedung ini mau diasuransi nih, berapa? Misalnya 10 miliar, ya udah 10 miliar. Uang 10 miliar itu untuk apa sih sebetulnya? Untuk menentukan berapa yang mesti dibayar oleh Uplida kepada asuransi. Kemudian satu lagi berapa nanti akan diterima oleh Uplida kalau terjadi musibah. Nah ini kenapa harus ada harga yang ditentukan. Kerugian yang bukan merupakan yang membahayakan kamu. Kita nah ini prinsip. Sebetulnya intinya yang ini, saya cuma dapat 10 menit. Sekarang mungkin 8 menit ya. Insurable interest. Insurable interest lebih kepada, jadi produk asuransi apapun, asuransi umum maupun asuransi jiwa, asuransi apapun, prinsip ini yang berlaku, ya. Pertama, insurable interest artinya secara bahasa sederhananya
harus ada hubungan antara pihak yang membeli asuransi dengan yang diasuransikan. Contohnya, anggaplah saya punya laptop ini, anggaplah punya saya, ya. Kemudian saya ingin mengasuransikan. Harusnya apa? Hubungannya apa? Saya adalah pemilik laptop ini, gitu, ya. Tapi karena laptop ini ternyata sebetulnya punya Ukrida, saya ingin mengasuransikan laptop ini, nggak bisa. Karena secara legal saya nggak punya hubungan kepentingan hukum. Karena ini punya Ukrida, ya, gitu. Harus ada hubungan antara kreditor dengan debitor, begitu ya, biasanya di perbankan. Itikat baik dalam bahasa Inggrisnya, ini saya terjemahannya kurang tepat. Di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya, namanya utmost good faith, ya, utmost good faith. Kalau kita bicara good faith itu kan itikat baik terjemahan bahasa Indonesia. Itikat baik tidak cukup di dalam asuransi, harus utmost. Kalau kita lihat dari kata utmost itu yang terbaik. Jadi benar-benar jujur banget, polos banget. Artinya pada waktu berasuransi itu murni tujuannya hanya buat memproteksi, bukan untuk mengambil keuntungan. Ya, kalau contoh mengambil keuntungan nantilah kalau memang ada waktu. Itikat baik ini harus dimiliki dua pihak. Asuransi harus punya itikat baik, artinya apa? Ada hal-hal yang tidak dijamin di dalam kontrak asuransi. Banyak, bukan ada, tapi malah banyak. Pada waktu pertama, asuransi itu wajib untuk memberitahukan kepada si nasabah, Pak, kalau kasusnya begini, kami tidak akan bayar, ya. Jadi jangan sampai nanti si nasabah merasa kecewa. Loh, kok katanya namanya risk, tapi kok kasus kayak gini nggak dijamin. Nah, seperti itu, ya. Jadi asuransi harus jujur, nasabah juga harus jujur. Artinya, ini memang laptop saya, mobilnya ada kok di rumah Pak, belum klaim, harus jujur, ya. Apa yang terjadi kalau ternyata dilanggar prinsip ini? Kalau ternyata ada yang nggak jujur, secara hukum dianggap perjanjian asuransi itu nggak ada. Ya, jadi kalau memang ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith, dianggap batal demi hukum. Ganti rugi dalam bahasa Inggrisnya namanya indemnity, ya, artinya pemberian santunan sesuai dengan nilai kerugian yang sebenarnya. Contohnya gedung ini, jangan gedungnya deh, ngomongnya soalnya enak-enak kalau asuransi gitu ya. Katakanlah rumah, ya, dalam satu rumah itu kan ada ruang tamu, ada dapur dan sebagainya. Rumahnya diasuransikan 100 juta. Kemudian kebakaran dapurnya. Kalau dihitung-hitung untuk memperbaiki dapur itu anggaplah 10 juta, ya. Berapa nilai penggantian dari pihak asuransi untuk nasabah? Apakah sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian 100 juta atau 10 juta? 10 juta jawabannya. Karena sesuai dengan kerugian yang sebenarnya berapa? 10 juta. Jadi fungsi asuransi itu sebetulnya untuk membuat posisi kita menjadi seperti sebelum terjadi musibah. Itu fungsi utama. Asuransi bukan investasi, kecuali kalau yang produk investasi. Prinsip dasar asuransi dari zaman dulu adalah bukan investasi. Kalau Anda ingin berinvestasi, investasinya taruh uangnya di bank. Jadi kalau saya punya uang 100, taruh di bank, jadi berbunga nanti kan 110 begitu. Tapi kalau di asuransi prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan, tapi ke transfer risiko gitu loh. Artinya kalau rumah saya nilainya 100 juta, kemudian kebakaran ruginya 10 juta, asuransi tidak akan mengganti 100 juta, tapi menggantinya 10 juta. Karena pas setelah terjadi kebakaran, nilai rumah saya yang tadinya 100 berkurang jadi 90, karena yang 10 juta sudah loss. Gitu. Gimana caranya supaya bisa naik lagi ke posisi semula? Berarti harus ditambah dengan asuransi tadi yang 10 juta. Ya, jadi bukan, kalau saya dapatnya 100 juta, berarti nilai rumah saya 90 juta ditambah 100 juta, jadi 190 juta. Wah, itu semua orang akan berbondong-bondong beli asuransi. Ya, itu akan banyak sekali fraud, kesengajaan. Beberapa cara untuk proses penggantian, bisa diganti dengan barang, bisa juga diganti dengan uang, macam-macam ya kalau asuransi. Kalau contoh dengan
barang atau perbaikan itu asuransi mobil, kalau misalnya rusak, tabrakan masuk bengkel diganti lagi. Jadi yang diterima si nasabah bukan uang, ya. Tapi kalau misalnya asuransinya misalnya asuransi katakanlah rumahnya kemalingan begitu, yang diganti bukan barang-barang atau pintu bukan, tapi sejumlah uang untuk memperbaiki pintu atau barang yang diganti yang rusak. Subrogasi. Subrogasi ini contohnya begini. Saya kasih contoh, ada satu mobil yang mobil warna merah dengan mobil warna biru, ya. Mobil warna ini sama-sama sudah diasuransi. Yang mobil merah dan mobil warna biru. Anggaplah ini mobil satu, ini mobil yang satu lagi, gitu ya. Speaker. Mobil ini dengan mobil ini. Ini lagi parkir, ditabrak sama ini, ya. Ini lagi parkir, ditabrak. Nah, setelah ditabrak, anggaplah jatuh begitu ya. Nah, yang salah kan ini, ya. Masing-masing kan sudah punya asuransi. Jadi yang dilakukan adalah, oke, karena ini yang salah, berarti sebetulnya secara hukum dia ini kerusakan ini akan ditanggung oleh ini kan sebetulnya. Tapi karena masing-masing sudah punya asuransi, jadi asuransi akan bayarin mobil yang ini yang rusak supaya dia bisa bangun lagi, gitu ya. Katakanlah biaya perbaikannya 5 juta. Nah, karena yang salah adalah ini, nanti asuransi harus dia kan punya hak untuk menuntut ke yang ini, ya, punya hak untuk menuntut. Hak untuk menuntutnya itu karena mobilnya sudah diperbaiki asuransi dialihkan kepada asuransi, ya. Nah, hak untuk menuntut ini dialihkan ke asuransi gitu loh. Nah, sekarang asuransi akan menggunakan hak ini menuntut kepada yang ini nih. Saya udah keluarin duit nih buat bayar mobil yang rusak 5 juta. Sekarang saya minta 5 juta lagi dari dia nih. Karena ini adalah ini tanggung jawab dia nih, gitu ya. Jadi hak subrogasi itu pengalihan hak untuk menuntut. Sederhananya seperti itu, ya. Biasanya dipakai untuk asuransi kendaraan, biasanya. Oke, asuransi dan judi. Tadi ada sebelum ini ada ini ya. Prinsipnya subrogasi contribution. Kontribusi itu, nah kalau yang enak-enak sih nggak apa-apa pakai Ukrida. Nah, ya. Gedung Ukrida ini anggaplah misalnya 10 miliar nilainya. Terus ada satu asuransi bilang, waduh kayaknya 10 miliar saya nggak sanggup bayar klaim nih. Kalau saya mesti nanggung sendiri, kalau kebakaran semuanya. Saya ajak teman-teman deh, ya. Akhirnya dia mengajak 2 orang atau 3 orang dari asuransi lain. Mau kan kita bareng-bareng dia nanggung sama-sama. Ya, kita anggaplah supaya gampang, anggaplah ada 4 perusahaan asuransi atau 5 asuransi yang menanggung risiko terhadap gedung Ukrida ini. Ya, kemudian nanti bayar preminya gimana? Oh, nanti Ukrida hanya bayar ke yang pertama, asuransi pertama. Ya, anggaplah ke si A, gitu ya. Nanti anggaplah misalnya gedungnya 10 miliar, mungkin bayarnya misalnya anggaplah misalnya 1 juta rupiah, dapat premi 1 juta. Nanti si A akan bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Ya, kita bagi 5 nih, ya preminya. Nanti kalau terjadi musibah kebakaran, hancur total, kan 10 miliar. Nah, 10 miliar itu nggak ditanggung oleh si A, tapi dibagi-bagi sesuai dengan proporsional preminya. Jadi si A itu menanggung hanya 2 miliar. Teman-teman yang lain 2 semua, sehingga totalnya jadi 10 miliar. Itu namanya kontribusi, ya, tanggung rentek sama-sama gitu. Ini biasanya dipakai untuk risiko yang nilainya sangat besar. Kalau untuk gedung Ukrida saya rasa cukup 1 asuransi. Tapi biasanya kalau misalnya proyek sekarang kan Jokowi baru meresmikan proyek-proyek yang besar di Sulawesi ya, kilang minyak yang luar biasa besar, itu nggak akan bisa sendiri asuransi. Itu udah pasti ada kontribusi. Ya, mungkin bisa 10 asuransi, mungkin bisa 20 asuransi. Ya, kalau untuk nilai yang sangat besar. Terus yang keenam, ini prinsip yang terakhir ini prinsip proximate cause. Ini prinsip yang sangat krusial di asuransi untuk menentukan klaim ini bisa dibayar atau enggak. Proximate cause artinya prinsip sebab akibat yang paling utama. Ya, yang paling utama. Contohnya, pernah lihat
kartu domino yang dijajarkan, yang domino dari bukan kartu tapi yang dari plastik atau kayu berderet, ujung di situ kan nanti roboh semua gitu kan. Yang di ujung kenapa bisa roboh? Karena yang di sini disentuh, gitu loh. Jadi dalam contoh yang tadi yang disebut proximate cause, ujungnya ini yang disentuh yang pertama. Sama serentetan kejadian ini juga. Kalau dalam musibah misalnya, belum lama apa yang kasus yang mungkin tabrakan beruntun lah yang paling gampang. Anggaplah ada 10 mobil begitu ya, tabrakan beruntun, biasanya kan ditanya penyebab paling utama yang mana? Karena rem mendadak, atau gara-gara ada kucing dia rem mendadak, atau dia ngantuk dan sebagainya. Jadi penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya itu nanti akan dicek di dalam asuransi, dijamin atau enggak. Kalau tidak dijamin, ya udah, gitu. Itu yang menentukan. Jadi proximate cause akan mencari penyebab paling utama. Berapa menit lagi, Bu? Selesaikan aja, berarti sebetulnya udah lewat ya. Antara asuransi dengan judi, asuransi itu harus ada instrument interest, diperlukan adanya itikat baik, ya, tertamu bebas dari kerugian dan diketahui sebelumnya. Dalam banyak hal tidak akan ganti rugi dan dilindungi oleh hukum. Ini kira-kira asuransi. Bedanya dengan judi karena kenapa? Karena banyak. Nah ini kan yang disebutkan oleh MUI kan mengenai BPJS. Oh itu judi. Ini yang jadi perdebatan di sosmed. MUI menganggap ini judi karena apa? Karena pengelolaannya tidak berdasarkan berbasiskan syariah, makanya dianggap judi gitu. Tapi sebetulnya beda antara asuransi dengan judi. Kalau judi, kepentingan pada pihak terbatas, ada taruhan atau kalah atau menang, ada unsur gamblingnya, ya. Taruhan dibayar dan merupakan ganti rugi tidak dilindungi undang-undang. Buat saya sih sebetulnya simpel perbedaan antara asuransi dengan judi gitu loh. Kalau pada asuransi, apakah ingin terjadi gitu loh? Kalau asuransi kan berarti kan harus ada yang kena musibah. Apakah ini terjadi? Enggak kan sebetulnya. Tapi kalau judi, orang pengen itu terjadi kan? Artinya keluar nomornya gitu loh. Nomor buntut yang dipasang keluar, itulah. Itu sesuatu orang tuh ingin banget terjadi. Tapi kalau asuransi orang nggak ingin. Basisnya sebetulnya proses sebetulnya itu perbedaan antara asuransi dan judi. Fungsi asuransi pertama risk transfer sudah dibahas oleh Bu Arianti. Kemudian common pool lebih kepada begini. Kalau ini harus ada yang sama, ingin mengasuransikan yang sama. Misalnya di Jakarta ada 10.000 orang yang pengen asuransi mobil. Yuk kita sama-sama asuransi akan membuat asuransi mobil. Tapi kalau di Jakarta hanya ada 1 orang yang perlu asuransi mobil, nggak ada satupun asuransi yang mau. Karena apa? Yaitu prinsipnya asuransi itu kan yang tidak kena musibah membantu yang kena musibah. Artinya premi yang dibayar oleh orang-orang yang ikut iuran ini, kayak premi BPJS itu kan dikumpulkan dalam satu pool, dalam satu rekening, ya. Rekening ini akan dikeluarkan kalau ada kena musibah. Dananya dari mana? Ya dari rekening ini yang tadi di rumah saya itu, ya. Saya arisan, itu tanda kutip arisan, kemudian dibayarkan kepada yang kena musibah. Dananya dari mana? Itu dari pool itu. Pooling fund namanya ya. Nah ini harus common pool, artinya kalau premi yang kendaraan khusus rekening sendiri, premi buat gedung khusus sendiri, nggak boleh dicampur-campur. Jadi harus ada seperti itu. Equitable premiums artinya bukan sama premi dengan yang santunan, tetapi apa yang kita bayar setara. Contohnya BPJS berapa? Kita bayar ada 19.000 gitu ya. Kemudian kita masuk rumah sakit, sebetulnya biaya rumah sakitnya berapa? Kan nggak 19.000, betul kan? Kita keluarin 19.000 1 bulan, ternyata baru 1 bulan ikut BPJS sakit, diganti nggak diganti? Mungkin total biaya bisa 1 juta, bisa 2 juta. Kita keluarnya cuma 19.000, tapi yang risiko kita tuh ditambah sampai 1 juta, bisa 2 juta gitu loh. Nah itulah, ya itu disebut dengan equitable premiums.
Kemudian fungsi yang sekundernya stimulus to business enterprise. Contoh kasusnya sekarang begini, saya banyak bermain di asuransi mikro dan banyak ketemu dengan beberapa petani. Gini, Bank BRI dan Bank Mandiri itu bank-bank yang memang dari bank pemerintah itu nggak mau mengucurkan kredit buat petani, apalagi kalau nggak ada jaminan. Ya, misalnya petaninya punya sepetak lahan sawah cuma 1/2 hektar. Terus mau nanam jagung lah, mau nanam padi lah, nggak ada yang mau masih duit untuk modalin petani. Kenapa? Karena kalau terjadi misalnya gagal panen, yang sekarang kan banyak terjadi di gagal panen, itu bank kan kalau udah mulai uang, dia kan tetap minta si nasabah kan bayar dong. Walaupun gagal panen kan tetap harus bayar. Lalu petani bilang, loh Pak, saya nggak bisa bayar. Kalau saya padinya aja busuk gitu loh, dari mana saya dapat duit gitu. Kalau petaninya itu punya asuransi, nah gagal panennya kan bisa dibayarin sama asuransi, ya kan? Ada uang, nah uang itu kan bisa dipakai buat melunasi utang-utangnya bank. Jadi buat perbankan, ini sebagai contoh untuk stimulus untuk bisnis enterprise. Kalau misalnya petaninya punya asuransi, dia akan bilang, Bang, saya udah beli asuransi, kalau gagal panen jangan takut, nanti ada asuransi backup. Pasti Bank Mandiri atau Bank BRI mau ngeluarin duit. Sederhananya begitu, ya, stimulus untuk bisnis enterprise. Yang kedua, loss prevention. Loss prevention lebih kepada mencegah sebelum terjadi kerugian. Artinya dia sudah siapkan buat uang dulu, jadi dia ada dana cadangan, tanda kutip di awang-awang nih, dana cadangan. Kalau terjadi sesuatu, ya akan ada asuransi yang mengganti kerugian itu, ya. Jadi kita melakukan tindakan preventif sebelumnya. Kalau loss control artinya begini, kita nggak bisa mencegah adanya kebakaran, tapi yang bisa kita cegah apa? Bagaimana caranya kebakaran itu tidak meluas. Nah biasanya kalau di asuransi itu ada yang namanya manajemen risiko, tadi terkait dengan Bu Ari. Contohnya begini, kebetulan saya waktu pertama kali masuk di asuransi itu saya di bagian risk management, ya, manajemen risiko. Jadi tugas saya itu keluar masuk pabrik. Jadi waktu di pabrik itu saya lihat survei, contohnya gedung ini nih. Di gedung ini saya akan cek ada nggak sprinkler, ya. Terus ada nggak alat pemadam kebakaran di dalam ruangan sebesar ini. Terus kalau memang terjadi kebakaran, buat menyelamatkan diri lewat mana? Ya, kalau ternyata memang katakan kita cek di tangga, di pojok toilet sana kan ada tangga. Tadi saya sempat lihat, jadi feeling manajemen risiko itu selalu ada gitu. Oh bersih tangganya. Banyak pabrik-pabrik di tangga itu dia taruh barang, karena nggak cukup gudangnya, taruh barang di situ, gitu ya. Akibatnya apa? Begitu ada kebakaran, wah, evakuasi jangan susah. Yang rapi itu gudang Bulog, atau contohnya gini deh, toko-toko tradisional yang tetangga-tetangga kita gitu ya di jual sembako, beda dengan toko-toko kalau kita masuk ke Giant. Kalau di Giant kalau terjadi kebakaran, aksesnya kan gampang, kan ada space-nya, ada hitungannya, ya jarak antara rak sekian. Supaya mau mengeluarkan barang itu cepat, evakuasi orang harus dalam 5 menit harus keluar semua. Itu disebut dengan loss control. Kalau tidak dikontrol, wah mungkin evakuasi orang itu bisa berjam-jam. Makanya banyak orang ya, banyak kasus yang diskotik di Medan waktu itu, banyak yang tewas mati. Jadi di dalam kenapa? Ya orang kan cuma lihat indahnya aja kan, ada musik, ada bagus tempatnya, ada dekornya bagus, tapi pintu untuk keluar, escape door-nya itu nggak ada. Jadi begitu kebakaran udah innalillahi lah di sana semuanya. Jadi seperti camp pembantaian waktu zaman Nazi dulu begitu kan, hanya satu pintu masuk keluar gitu. Itu kalau dari sisi asuransi, orang asuransi akan bilang harus bikin pintu lagi, paling minimum 2 atau 3 harus ada sprinkler dan sebagainya. Itulah loss control, ya. Kemudian social benefits, nah sudah pasti social benefit, contohnya BPJS lah kita usah jauh. Ya begitu ada yang sakit, masyarakat juga jadi nggak usah pusing dengan uang sedikit, pokoknya dia bisa sehat lagi, ya fungsi sosial. Sebetulnya ada saving ini kepada tabungan. Contohnya tadi yang apa? Ya unit link mungkin ya. Jadi
berasuransi plus ada tabungan. Sebetulnya ada satu lagi sih fungsi yang tambahan menurut saya sekarang, political benefit sebetulnya. Ini mungkin ada sedikit joke juga. Tadi saya bilang kenapa susah sih? Pemerintah itu sebetulnya duitnya banyak, tapi nggak mau beli asuransi, contohnya asuransi pertanian. Sampai sekarang tuh pemerintah masih nggak mau ini ya, belum terlalu serius menurut saya. Contohnya tadi lah yang BNPB. Sebetulnya kan buat dana yang sekian triliun itu, kalau mau disisihkan buat proyek asuransi, tapi berlaku secara nasional seluruh Indonesia, mau cover seluruh rakyat, mau entah itu gunung meletus, Persidakun udah berapa tahun, terus gunung Raung, ya itu rumah-rumah di pinggir itu tuh yang bisa diasuransikan sebetulnya. Tapi karena nggak ada dananya, ya udah masyarakat nggak beli asuransi. Kalau misalnya dananya ada, itu enak. Jadi waktu itu gini, dengar cerita di DPR, tapi bukan yang BNPB, saya di salah satu daerah. Pemerintah punya dana APBD, boleh beli asuransi, dananya itu asuransi, tapi saya pengen asuransinya itu hanya di daerah pilkadanya saya. Kenapa? Ya dia kan pengen pencitraan. Pokoknya kalau kamu pilih saya, gitu ya, terjamin semua ada apa-apa, ada musibah itu semuanya dibayarkan oleh asuransi. Gitu. Ini salah satu contohnya aja. Sehingga akhirnya asuransi nggak mau karena harus dealnya dengan kayak gitulah. Ya duitnya nggak tahu kemana nanti. Belum lagi nanti ada KPK lagi. Wah repot. Oke. Risiko yang dapat diasuransikan saya akan skip. Tadi sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Pak Yaakob. Ada pertanyaan di sini? Ya, Ibu dan Bapak. Ada 4 Pak. Silakan. Ada 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama harusnya saya tanyakan pada saat Bu Ani presentasi, karena tidak sempat, jadi mungkin kalau bisa membantu. Pak, dikatakan bahwa asuransi itu adalah salah satu alat untuk kita mentransfer resiko. Kemudian Bapak bilang ada alat lain yang bisa untuk kita gunakan mentransfer resiko. Kira-kira selain asuransi apa? Kemudian apa keuntungan dan kelebihan dari asuransi dengan yang lainnya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi kita selalu membahas asuransi itu akan mengcover resiko kita sebagai seorang konsumen. Sedangkan dari pihak asuransinya sendiri bagaimana Pak? Misalnya terjadi bencana, terjadi ini, terjadi itu, sehingga dia akan klaim sekian banyak. Kalau misalnya dananya tidak cukup, itu siapa yang menjamin pihak asuransinya sendiri? Gitu. Ya, terima kasih Pak, itu aja. Karena berbeda dengan asuransi syariah, yang sistemnya itu adalah tanggung bersama-sama gitu. Nah, kalau asuransi yang konvensional, siapa yang menanggung jika memang dia sendiri dananya tidak mencukupi pada saat diklaim gitu. Terima kasih Pak. Mau langsung dijawab di sini. Ya, oke. Silakan Bu Rita. Terima kasih. Nama saya Rita Frida. Pertanyaan saya adalah, tadi dikatakan bahwa orang yang akan mengasuransikan sesuatu tidak boleh menerima keuntungan. Ini berkenaan dengan nilai pertanggungan. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang menilai sesuatu barang yang akan diasuransikan? Apakah appraisal itu harus? Kemudian siapakah yang menanggung biaya memperkirakan nilai barang yang akan diasuransikan? Terima kasih Pak. Terima kasih. Yes. Ya, berikutnya Pak.
Pedoman jenis swasta dari Baradaya Universitas Bayangkara Jaya. Sekarang sering lebih senang disebut dengan UBJ, Universitas Bayangkara Jaya. Pertanyaan saya nanti ulasannya dulu. Tadi dijelaskan bahwa objek asuransi itu dua, personal dan kata benar. Nah, dalam kaitannya dengan asuransi yang berkaitan dengan personal, benefitnya hampir ada dua, gitu kan? Satu, sepanjang berlangsungnya perjanjian, polis itu mungkin dia dapat pelayanan apa dan sebagainya. Kemudian pada final, akhir pertanggungan itu mungkin dia dapat benefit. Akibat dari benefit tersebut kelihatannya dulu kita lihat kurang maju kan asuransi yang berkaitan dengan personal tersebut. Karena apa? Karena inflasi biasanya, karena inflasi. Pada saat pertanggungan itu berakhir, dia mendapatkan sesuatu yang ya nilainya sudah agak kurang. Nah, pertanyaan saya, selain dari pertanggungan dalam dolar biasanya, ada nggak usaha-usaha dari asuransi untuk membuat asuransi personal tersebut maju tanpa menghindari risiko inflasi yang didapat oleh orang yang mempertanggungkan, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi sehingga asuransi itu maju. Nah, kedua, belakangan baru kita lihat asuransi personal ini agak maju, tapi ini pun sebenarnya majunya karena peraturan kan, terutama BPJS ya, yang sekarang itu. BPJS itu kenapa sekarang maju itu sebenarnya adalah buat hasil dari zaman Mega. Zaman Mega, beliau itu semacam social security-nya Amerika kan, Oktober tahun 2004 kalau nggak salah di tanda-tanda itu, semacam social security-nya Amerika kan. Kita pun kalau belajar ke Amerika, begitu masuk lebih dari setahun tinggalkan harus wajib itu dapat social security. Nah, dalam kaitan ini BPJS itu yang paling banyak adalah kesehatan dan usia lanjut kan. Jadi usaha apa yang kita harus lakukan terutama oleh perusahaan asuransi sehingga berkembang untuk menghindari orang tidak mau masuk asuransi itu karena final benefitnya yang dia dapat itu inflasi. Yang kedua, sekarang tentang harta benda. Ini pertanyaan dari saya. Selama pertanggungan itu, kalau asuransi harta benda, kalau nggak salah, dia nggak dapat final itu ya, final benefit. Jatuh tempo, nggak ada apa-apa kan, selesai gitu. Jadi kalau dalam kaitan ini, mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar aja ya, orang-orang yang kuat aja gitu, mempertanggungan. Misalnya gedungnya, rumahnya. Ada nggak usaha-usaha yang bisa kita lakukan sehingga sampai orang kecil pun seperti seperti BPJS sekarang itu sehingga merakyat gitu, untuk pertanggungan harta benda itu nanti untuk memindahkan risiko itu sampai merakyat gitu. Sampai merakyat, sebab justru rakyat-rakyat kecil inilah yang paling terkena kebakaran, misalnya asuransi kebakaran kan. Nah, ada kampung elit yang kebakaran kan, yang itu mesti daerah kebun kacang, daerah mana gitu.
Mungkin itu pertanyaan saya. Ada nggak usaha-usaha dari perusahaan asuransi atau supaya mengembangkan hal-hal seperti itu sehingga banyak rakyat sadar benar memindahkan risiko itu menguntungkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mau dijawab dulu? Ya. Ya, saya jawab dulu. Pertama dari Ibu Nur Hayati, asuransi itu kan salah satu alat yang tadi saya bilang. Jadi ada alat yang lain, tidak hanya satu-satunya. Tergantung kita konteksnya apa nih. Saya pernah masuk dalam satu tim waktu acaranya BNPB plus dengan Bank Dunia dan menteri-menteri se-Asia Pasifik. Ya, jadi saya masuk dalam tim ad hoc mereka. Kebanyakan mereka tuh lebih banyak melibatkan unsur-unsur fisik, misalnya mulai dari kesiapan BNPB kan sekarang punya yang namanya desa tangguh bencana, desa siaga bencana, ya desa siaga bencana. Jadi ada tagana, taruna siaga bencana di setiap provinsi. Artinya mereka harus siap-siap kalau ada bencana begitu. Walaupun pada waktu lagi latihan itu kacau balau. Waktu di Aceh kan dibunyikan sirine alarm tsunami, wah kacau. Ya, antara teori dan pelaksanaan itu kacau. Kemudian begini, yang lain itu paling tidak dari sisi infrastruktur, di luar dari harus disiapkan misalnya pertolongan pertama pada kecelakaan itu biasanya dari NGO di Indonesia itu ada kira-kira 12 NGO yang standby diminta bantuan sama pemerintah. Ini sebagai salah satu, artinya cara untuk tujuan asuransi kan recovery. Bagaimana caranya supaya bisa memulihkan kembali. Pertama bisa minta bantuan asing. Terus terang di Indonesia itu kita mesti jujur. Contohnya waktu lagi di Aceh tsunami, yang pertama kali turun bantuan hari pertama H+1 itu bukan orang Indonesia, orang Singapura. Ya, orang Singapura, jadi tentara Singapura, dia terbang dari Singapura ke Aceh, dia drop air dan sebagainya. Jadi yang bantu pertama kali orang Aceh, warga Indonesia adalah bukan orang dari Indonesia, tapi orang asing. Dan sampai beberapa minggu itu banyak orang asing termasuk rumah sakit terapung. Ya, jadi itu salah satu caranya, tapi itu kan hanya temporer. Setelah kejadian itu, pemerintah Indonesia bikin sejak kejadian Aceh masuklah banyak NGO asing untuk bantu pemerintah dalam arti kalau mau terjadi musibah lagi. Mulai dari USAID, OSAID, kemudian ada Oxfam. Oxfam itu dari Inggris, yang juga ada Mercy Corps, kemudian banyak yang lain lagi. Jadi mereka ini diminta standby waktu lagi banjir Jakarta itu kan bukan nasional. Pemda DKI waktu itu kewalahan kira-kira 2 tahun lalu, saya lagi meeting dengan Mercy Corps. Tiba-tiba, oh Pak, sorry Pak, saya harus keluar ruangan itu karena apa? Pemda DKI udah kewalahan, jadi mereka minta di drop pelampung lah, jaket lah, obat-obatan dan sebagainya dari 12 NGO. Jadi mereka itu sebetulnya selalu standby di Indonesia. Itu salah satu caranya. Cara lain dari pihak institusi seperti bank dan sebagainya, yang dia lakukan apa? Data recovery. Data itu sangat penting karena ada satu kasus ada BPR di Jogja, waktu gempa Jogja rusak bangunannya, ya. Nasabah itu kan sudah dapat penampungan, tapi nasabah tetap lebang ke BPR buat apa? Ambil duit. Loh, kan semuanya udah enak ada penampungan, tapi tetap orang di pengungsian hari pertama pun dia tetap pengen duit cash. Pertama karena masalah kepercayaan nggak dalam BPR. Terus yang kedua dia juga perlu jajan. Apalagi kalau bapak-bapak nih yang sehari-hari merokok, di penampungan apakah oleh PMI disiapkan rokok kan enggak, gitu ya. Kan disiapkannya kan oke lah susu bayi gitu kan, makanan air bersih dan sebagainya. Dia kan mau ngomong kan kalau udah kecanduan kan dia harus beli, gitu loh. Jadi BPR itu diras. Nah waktu diras dia bingung juga. Database-nya hancur semua, orang udah tutup puing kok. Jadi data recovery itu yang sering kali terlupakan. Jadi bagaimana asuransi bukan satu-satunya cara yang lain seperti itu. Asuransi bisa juga yang kedua yang bisa kita manfaatkan itu sebetulnya
nabung biasa lah. Kita bisa punya tabungan entah di mana, kan kita bisa ambil sendiri ya, nabung biasa. Mungkin juga kita bisa ikut arisan. Ya tapi masalahnya kalau yang sesama teman arisan kena bencana juga, ya susah juga gitu kan. Mungkin juga sama satu lagi yang namanya diaspora. Nah, diaspora. Mungkin yang kalau Nasrani tahu ya, yang Kristen pernah dengar namanya diaspora. Jadi diaspora itu begini, orang Indonesia itu kan tidak hanya tinggal di Indonesia, ya. Orang Indonesia ada yang jadi warga negara Australia, warga negara di Amerika, warga negara di Rusia, tapi mungkin juga ada pelajar di sana. Nah mereka itulah diaspora, artinya orang Indonesia yang darah lahir di Indonesia, mungkin walaupun sudah bukan rakyat Indonesia, tapi dia punya merasa akulah Indonesia. Jadi begitu ada musibah di Indonesia, yang mereka lakukan apa? Call for help. Yang mereka lakukan, mereka ngumpulin sumbangan, ngumpulin uang, mereka kirim ke Indonesia. Itu salah satu diaspora. Itu salah satunya caranya untuk melakukan recovery. Ya, itu. Kemudian asuransi harus bayar klaim. Kalau dananya cukup gimana? Kolaborasi gitu ya Pak? Bukan. Jadi tadi masuk pertanyaan begini. Katakanlah ada satu kasus yang gini, misalnya gini. Saya kebetulan di ACA, ya, ACA itu asuransi umum. Ini satu kasus yang bagus. Waktu lagi kerusuhan tahun 98, ya, kami kan masih logo kami sama persis dengan logonya Bank BCA. Fontnya sama, huruf C-nya sama, huruf A-nya sama, begitu. Nah, waktu lagi kerusuhan itu kan yang diincar kan grup-grupnya Salim, ya. Semua yang Bank BCA, wah habis itu semua. Kita bingung. Masalahnya klaim ini tidak hanya di Jakarta, tapi menyebar di Medan lah, di Solo, macam-macam. Semua orang, semua karyawan bingung. Kalau semua klaim, bisa nggak ACA bayar klaim? Ya, sementara aset untuk membuat satu perusahaan asuransi, modal setahun itu kalau nggak salah sekitar, mungkin sekarang sekitar 100 miliar. Sekarang kalau kita bilang 100 miliar, kalau ada satu mobil Jaguar di Jakarta, ada berapa banyak mobil Jaguar? Ya, ada berapa banyak Ferrari yang ada di Jakarta gitu loh. Satu pengacara mungkin dia punya 2 atau 3 mobil. Kalau dikumpulkan lebih dari 100 miliar itu baru dari mobil, belum dari pabrik. Ya pabrik yang di Cilegon, macam-macam itu ada satu pabrik yang nilainya 1 triliun misalnya. Wah kalau itu kebakaran semua, gimana caranya nanggung? Dari mana uangnya? Nah jadi asuransi punya mekanisme namanya reasuransi. Jadi apa yang katakan ada kasus yang musibah itu ya, itu contoh yang sangat jelas yang kerusuhan Mei. Begitu banyak klaim, itu ada kurang lebih 3.500 kasus klaim yang masuk ke ACA. Itu dalam waktu setahun kita selesaikan sekitar 2.500-an. Dan nilai klaim yang ACA bayar waktu itu 30% dari nilai kerugian nasional. Ya, dari kerugian nasional. Tapi ACA ini sampai sekarang masih oke, karena apa? Sebagian dari risiko itu dibagi-bagi lagi ke luar negeri. Gitu Bu. Di luar negeri ada yang namanya pihak reasuransi. Jadi ACA kan terima premi dari nasabah, ya. Tapi ini terlalu gede banget nih, kita harus nilai risikonya. Kalau terlalu besar, kita bayar, kita cari lagi asuransi di luar. Jadi ACA itu jadi nasabah, mencari asuransi lagi di luar, namanya reasuransi. Itu berlaku di Indonesia, berlaku. Konsep reasuransi di seluruh negara, ya. Mau di Inggris dia, mau di Amerika ada namanya reasuransi. Jadi itu tidak akan membuat perusahaan asuransi yang di Indonesia itu akan kolaps, karena apa? Kalau ada klaim, ya dia tinggal teleponnya di luar, yang luar akan bayar. Ya, itu yang terjadi pada waktu kerusuhan. Ya, gitu. Kira-kira bisa menjawab Bu ya? Jadi ada mekanismenya. Kemudian pertanyaan dari Bu Rita, terutama tidak boleh terima keuntungan. Masalah, jadi ada yang mau diasuransikan, katakanlah bangunan ini berbeda. Terus biasanya asuransi akan nanya, Ibu mau diasuransikan berapa? Oh nilainya 10 miliar. Dari mana kita tahu 10 miliar? Gitu ya. Yang asuransi kalau nilainya 10 miliar dianggap masih kecil Bu. Artinya yaudah kita terima saja. Kita anggap yang lebih mengetahui nilai gedung ini adalah pihak Ukreda. Pihak asuransi itu sama sekali nggak tahu.
Nah, pada waktu nanti misalnya terjadi musibah, jadi kebakaran, hancur total misalnya Bu, berarti yang harus diganti adalah 10 miliar. Tapi waktu terjadi klaim, tentu akan ada surveyor yang akan menilai, ya. Surveyor itu datang, dia nilai, bikin assessment. Oh ternyata bangunannya kalau nilai sekarang itu nggak 10 miliar, mestinya 20 miliar, misalnya. Atau oh sebetulnya nggak 10 miliar, ini 9 miliar. Diasuransikan ternyata lebih sedikit, ya. Nah, surveyor itu yang membayar adalah asuransi. Itu kalau kasusnya sudah terjadi musibah. Gimana kalau sebelum terjadi musibah? Nah, kalau sebelum terjadi musibah, kalau dari beberapa asuransi punya yang namanya departemen manajemen risiko, itu departemen saya pertama kali masuk di asuransi di situ. Tugas saya itu terima order dari teman-teman yang marketing. Ini ada satu pabrik nih. Terus terang aja saya pertama kali naik pesawat terbang itu setelah kerja di asuransi. Survei pabrik sepatu saya masih di Semarang. Pabrik sepatu nilainya waktu itu sebelum Krismon ya tahun 90 itu misalnya 5 miliar. 5 miliar waktu tahun itu sama sekarang mungkin 100 miliar mungkin lebih kali. Nah biasanya kalau nilainya besar minimum 100 miliar baru kita survei. Jadi tim asuransi ada yang datang sendiri, ada yang melakukan evaluasi. Kita cuma melihat ada nggak barang-barang yang memang alat-alat yang sangat mahal. Nah kalau perusahaan yang memang rahasia, dia nggak mau kasih tahu. Tapi dia akan bilang nilainya sekian. Biasanya perusahaan itu kalau memang terlalu besar, kita akan ada nggak nilai appraisal. Nah kalau memang perusahaan profesional, dia akan sewa orang untuk menilai berapa sih asetnya saya. Dan dia sangat perlu untuk mengetahui berapa asetnya dia kan. Ya. Tapi ada juga yang unik. Kita pernah meng-cover kedutaan, salah satu kedutaan asing di Jakarta. Kita biasanya kalau meng-cover itu selalu minta dana pabrik, dana gedung. Karena supaya kita tahu di daerah-daerah ini, dari daerah kan kita ketahuan flow-nya baik atau tidak. Mana yang tempat berbahaya api. Ini ada gudang penyimpanan bahan yang berbahaya, ini gudang apa dan sebagainya. Ini ada salah satu ruangan blank. Ya, kita bisa tahu itu salah satu kedutaan dari negara barat. Mungkin itu rahasia ruangan apa saya nggak tahu persis. Pokoknya blank aja gitu. Yang lain ada tuh ruang dubes, ruang perpustakaan, ada toilet, ada ruang tamu, ada satu namanya. Tapi nilainya tinggi, ya udah kita terima aja. Nanti evaluasinya pada waktu klaim akan kelihatan. Ya termasuk misalnya nilainya besar, ada lukisan gitu ya. Lukisannya nih waktu dicek, ini 10 miliar nih harganya. Begitu dicek, wah ternyata lukisan Basuki Abdullah yang original. Oke. Tapi kalau ternyata yang bajakan gitu ya, yang palsu, ya 500.000 lah gitu. Ya. Jadi tetap ada namanya appraisal, itu yang bayar. Kalau sebelum di asuransinya berlaku itu yang punya pabrik atau yang punya kepentingan. Tapi kalau setelah ada musibah, itu asuransi yang biasanya keluarkan uang. Kira-kira gitu. Kemudian dari Pak Nyoman, ya Pak Nyoman dari UBJ. Masalah inflasi, ya saya juga suka ini juga menyadari juga Pak. Beberapa perusahaan asuransi itu selalu membuat iklan pembayaran klaim, entah itu di koran, entah itu di majalah. Begitu saya lihat satu dan klaim meninggal, pembayarannya 100 juta rupiah. Ya, atau jatuh tempo 100 juta rupiah. Padahal waktu dulu sebelum Krismon kan lumayan besar karena faktor inflasi. Jadi kalau untuk asuransi jiwa Pak, umumnya lebih baik itu kalau boleh saya sarankan mengasuransikannya nilainya jangan tanggung-tanggung, miliaran aja. Itu untuk menghadapi sekian tahun ke depan. 20 tahun ke depan pun misalnya 1 miliar juga udah gak ada apa-apanya, gitu ya. Otomatis semakin banyak, semakin besar nilai santunan, tentu premi akan makin mahal Pak. Baik, jadi kembali ke kita sambung berapa bayar premi asuransi. Itu untuk yang jangka panjang. Bagaimana dengan yang jangka pendek? Jangka pendek tahunan. Yang saya lakukan Pak, misalnya saya menutup asuransi untuk rumah saya. Ini contoh praktis. Saya menutup asuransi untuk rumah saya. Waktu pertama kali dibangun kira-kira 400 juta. Nah, yang saya asuransikan tidak 400 juta,
tapi saya tambah jadi 440 juta. Saya tambahkan, anggaplah 10%. Karena apa? Bulan pertama di asuransi mungkin masih oke. Siapa tahu nanti di tengah jalan, Pak, kan 12 bulan asuransi itu berlakunya umumnya untuk asuransi umum. Siapa tahu nanti ada inflasi, bahan semen sudah pada naik, gitu kan? Anggaplah 10%. Kalau kebakarannya terjadi di bulan 11, waktu itu harga-harga sudah naik. Ya, jadi biasanya saya kalau untuk mau perpanjang itu saya selalu menaikkan otomatis nilai bangunan 10%. Bangunan beserta dan isinya. Tapi kalau mobil kan turun terus harganya, gitu kan? Kalau mobil yang sudah 200 juta, tahun depan jangan 200 juta lagi. Otomatis kan turun, ya mungkin 190 lah, 180 terserah. Jadi kira-kira itu Pak untuk mengantisipasi adanya inflasi. Kemudian yang terakhir, pertanyaan Bapak mengenai untuk yang rakyat kecil. Ini salah satu alasan mengapa saya tadinya bukan bagian marketing, bukan bagian sales, saya lebih di bagian promotion. Tapi pada waktu itu ditantang bikin produk yang murah meriah buat rakyat kecil. Waktu itu kami mulai dengan asuransi demam berdarah. Kita nggak tahu apa itu namanya. Jadi saya tanya sama Uncle Google sama Anti Wiki, Tante Wiki, Tante Wikipedia apa maksudnya. Saya cari-cari, apa sih itu? Ternyata asuransi mikro. Di Indonesia sekarang baru dalam taraf dibuat draft peraturan main. Kita kalah jauh dengan India. India sudah 10 tahun lalu sudah bikin. Ya, tujuannya apa? Asuransi mikro ini memang sasaran pertamanya adalah rakyat kecil. Sekecil apa sih? Kalau kita lihat dari segitiga piramid itu kan suka ada yang bottom of the pyramid. Bukan yang paling bawah, karena paling bawah ini orang yang nggak punya penghasilan, sebetulnya ini tanggung jawab dari pemerintah. Ya, seperti gelandangan, dia kan nggak bisa punya penghasilan Pak. Tetapi yang disasar adalah yang di atas sedikit. Orang yang berpenghasilan tidak tetap, orang miskin Pak, tapi punya penghasilan cuma nggak tentu gitu loh. Kayak tukang beca, tukang ojek begitu ya. Tukang ojek sekarang udah makmur ya, udah gojek gitu ya, udah mulai makmur sekarang. Tapi kayak tukang sampah, tukang sampah juga kaya tuh. Anggap berapa ya, tukang beca lah gitu. Ya, tukang beca atau naik seperti itu. Mereka itu nggak punya knowledge sama sekali punya asuransi. Jadi kalau dari kami sih kita sudah mulai dari tahun lalu, dari 2009 sampai akhirnya kita membuat asuransi untuk kesehatan itu demam berdarah. Kemudian kita buat lagi asuransi buat rumah. Setahun itu preminya 20.000, santunannya 3 juta. Jadi kalau rumahnya kebakar, mau kebakar hangus, mau cuma rusak sedikit, dapatnya 3 juta. Mau rumahnya dari gubuk, mau rumahnya dari papan, segala macam, itu kita ganti. Dan waktu itu launchingnya di Tambora, Pak, rumah susun. Tambora kan daerah yang termasuk yang sangat rawan kebakaran. Dan kita kerjasama dengan Pemda. Saya bilang ini ada dana CSR. Saya kumpulin dana dari beberapa perusahaan untuk membayar premi asuransi itu. Dana CSR itu terkumpul kira-kira ya untuk 3.000 rumah. Jadi saya bilang sama Pemda DKI, kerjasama dengan BPBD-nya, saya ada jatah untuk 3.000 rumah orang miskin se-DKI. Tolong carikan Pak. DKI punya. Jadi dia kumpulkan lurah-lurahnya, siapa di lurah kamu nih, pilih deh 50 atau 100 atau 300 ya orang-orang miskin tapi yang punya rumahnya sederhana. Nah itu ada datanya, itu yang kita asuransikan. Tetapi itu hanya sesekali Pak. Nah sekarang gimana caranya supaya masyarakatnya memang atas dasar kesadaran sendiri. Kalau di Indonesia harus dipaksa. Contohnya BPJS, ya. Tapi kan BPJS kan ada yang dipaksa melalui perusahaan kan bayar, gitu kan. Kayak kita di sini kan kampus yang bayarin, gitu kan, ya kan. Tapi bagaimana dengan orang yang masyarakat yang tidak bekerja secara kerja yang informal, kayak tukang gorengan, tukang bubur, tukang mie ayam, tukang ojek. Nah ini kan mandiri namanya, peserta mandiri. Jadi dibuka juga buat peserta mandiri. Kadang-kadang gini Pak, mengubah mental susah. Nanti awal-awalnya itu kan banyak pertentangan BPJS, nggak akan bisa berjalan. Tetapi ternyata Pak, saya baca ini kembali di WA nih, di WhatsApp yang protes terhadap MUI, saya nggak tahu Bapak Ibu terima nggak? Di
Jadi katanya ini dari orang yang kecil yang pernah merasakan manfaat BPJS. Saya nggak peduli apakah itu syaratnya ataupun bukan. Waktu lagi saya sakit, itu semuanya di cover, diganti, dan itu sangat membantu saya. Saya nggak peduli itu. Oh, atas dasar prinsip apa yang penting beban saya itu sangat terbantu dengan BPJS. Itu salah satunya. Nah, salah duanya dari kan 2013 itu pemerintah kan sudah membuat gerakan nasional literasi keuangan. Gerakan sampai sekarang masih ada. Sekarang tingkat implementasi. Contohnya implementasi. Sekarang saya promosikan ya, Bu ya, minta izin. Jadi dari kalau kami kan regulator kan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu juga membawahi dari perbankan, asuransi, pasar modal, semua industri keuangan di bawah OJK. Dibuatlah suatu gerakan, kita bikin suatu gerakan, suatu produk dalam bentuk produk. Ya. Gerakan kalau bukan produk itu gerakannya lebih kepada sosialisasi. Jadi seperti yang baliho di pinggir jalan, yang gede-gede OJK, ada krim OJK, kemudian ada mobil namanya mobil Simolek, mobil OJK yang muter-muter di beberapa kota di Indonesia, mungkin di 20 provinsi kalau di Indonesia. Kemudian bentuk nyatanya itu dalam bentuk produk, Pak. Karena apa? OJK kan regulator kan KPI-nya beda, Pak. Buat regulator bikin seminar itu satu KPI yang sukses. Sementara waktu lagi seminar untuk masyarakat ya, sementara kan industri kan undang nih. Seperti saya sekarang ini saya presentasi dari sisi bisnis, saya nggak dapat premi, saya cuma cerita aja gitu loh mengenai knowledge mengenai asuransi. OJK berpikir juga bahwa kita harus mendorong bisnis sehingga dibuat suatu produk sebagai implementasi. Simpelnya begini, kalau Bapak ke Pegadaian sekarang nih Pak, Bapak ke kantor Pegadaian seluruh Indonesia, dari Sabah sampai Merauke, Bapak masuk ke kantor Pegadaian, kemudian bawa uang 150.000, setor ke kasir, bilang mau membeli produk Si Pintar. Ada produk namanya Si Pintar. Si Pintar ini singkatan dari asuransi, simpanan, ya, simpanan, investasi, asuransi. Ini sebetulnya produk bersama antara produk perbankan, produk pegadaian, dan produk asuransi. Jadi kita semua dikumpulkan sama OJK, kita mau bikin produk buat orang miskin. Kamu punyanya apa? Perbankan punyanya apa? Perbankan punya yang namanya produknya tabunganku. Mungkin pernah dengar tabunganku. Itu sudah 5 tahun tapi sama bank nggak pernah dijual. Karena apa? Rugi. Ya proyek rugi karena itu bikin satu buku dan maintain customer. Itu satu buku itu kira-kira dia keluarkan uang sekitar 35.000 sampai 40.000. Sementara aturan mainnya pada waktu kita nabung situ nggak boleh dipotong biaya sedikit pun. Jadi kalau misalnya nabungnya 10.000 sampai 20 tahun lagi, 50 tahun lagi itu tetap 10.000. Ya. Nah, sementara duitnya kan 10.000 nih. Sementara bank kan harus maintain data customer-nya, harus nyetak bukunya gitu kan, biayanya sangat mahal. Jadi bank nggak mau jual. Ya, waktu awal-awalnya oke, karena diwajibkan oleh OJK. Jadi yang beli itu semua karyawan. Tapi setelah beberapa bulan nggak ada lagi penjualannya. Tapi bank punya. Nah, kemudian Pegadaian punya apa? Oh kita punya emas logam mulia 1 gram. Ada pernah lihat nggak? Emas logam mulia 1 gram. Saya kebetulan ada di tas saya. Itu dianggap karena gitu orang-orang buat orang miskin. Boro-boro terpikir mengenai emas gitu loh. Yang terpikir mengenai emas adalah orang kaya yang bisa beli emas. Ya. Sementara Pegadaian punya nilainya 1 gram, yang nilainya sekitar 500 ribuan. Ini paling murah gitu. Oke. Pegadaian udah punya asuransi, punya nggak? Oh kita punya asuransi mikro, gitu ya. Jadi asuransi mikro itu sudah mulai untuk asuransi kebakaran. Kita juga sudah punya asuransi untuk gempa bumi. Jadi khusus untuk bangunan, kalau misalkan ada gempa bumi itu ada asuransinya. Kemudian ada juga asuransi untuk usaha-usaha mikro. Jadi untuk para pedagang kecil Pak, kayak modal gerobakan gitu ya, tukang mie ayam, tukang bubur, tukang siomay, termasuk yang pakai sepeda. Ya itu pun ada asuransi. Yang diasuransikan apa? Sepedanya, yang gerobak mie ayamnya. Terhadap apa? Kalau kena kebakaran, kalau ketabrak kendaraan, kalau dirusak karena kerusuhan,
Tapi kalau Satpol PP enggak. Enggak. Enggak begitu ya. Termasuk juga karena kalau bencana alam, jadi kalau dia kena gempa atau kena tsunami atau kena erupsi gunung, jadi kios-kios, warung-warung itu ada asuransinya bisa. Tapi nasabah harus bayar sendiri. Ya, tidak disubsidi oleh pemerintah. Preminya nggak lebih dari 50.000 setahun, 40.000 lah. 41 nanti bisa ada yang 2,5 juta, ada yang 5 juta, tergantung. Ya, itu namanya asuransi mikro. Nah, kembali ke yang tadi, asuransi sudah punya banyak produknya, jadi tinggal dipilih. Akhirnya asuransi memilih asuransi kecelakaan diri. Ya, jadi kalau Bapak datang ke Pegadaian, bilang saya mau beli produk emasku namanya, emas Pegadaian kita sebut dengan emasku. Nanti Bapak akan dapat uang 100.000 itu masuk ke Pegadaian, itu untuk uang muka beli emas 1 gram logam mulia. Nanti bulan berikut nyicilnya, kalau saya kebetulan nyicilnya waktu itu 44.080 rupiah setiap bulan saya nyicil. Nanti setelah 12 bulan saya dapat emas yang 1 gram. Itu yang 100.000 untuk Pegadaian. 50.000 itu untuk apa? Itu untuk asuransi. Jadi otomatis saya akan dapat asuransi senilai 30 juta rupiah kalau saya meninggal. Artinya apa? Ini bagian dari kampanye nasional, Pak. Jadi sekarang ini baru di drop, baru nanti akan ada kunjungan pasar-pasar, ketemu dengan masyarakat kelas bawah, begitu ya. Dan sebetulnya ada satu lagi kalau Mama mau, untuk teman-teman yang muslim kan ada badan amal zakat, BAS, ya ada Basarnas begitu ya. Itu kan boleh dikatakan itu kan dana yang dikumpulkan dari orang yang tidak kena musibah untuk disumbangkan begitu. Sekarang penggunaan untuk apa? Bisa untuk katakanlah untuk membantu yang lagi sakit atau yang bayar uang sekolah, jadi semacam bapak angkat, tua angkat dan sebagainya. Salah satu itu bisa untuk sebetulnya premi asuransi. Berikan saja premi asuransi untuk melindungi kalau rumahnya kebakaran gimana. Nah ini sama juga dengan BPJS. Banyak pertanyaan, kalau saya sudah punya BPJS, saya nggak perlu asuransi lagi dong. Saya bilang masih perlu. Kenapa? Kalau kita bicara BPJS, pembantu saya dia beli BPJS itu sakit terus dirawat di rumah sakit. Yang diganti oleh BPJS apa? Si pasien, biaya kamar, biaya obat, biaya dokter, ya kan? Nah sekarang sebentar lagi nih, kalau dari rumah mau ke rumah sakit harus naik angkot, harus bayar, keluar uang. Terus nanti harus ada yang menemani yang sakit. Nah yang menemani yang sakit, uang makannya, untuk makannya apakah dibayar oleh BPJS? Enggak. Dia mesti bayar, beli makan. Belum lagi kalau yang menemani ini. Dan kali ini, saya Seki Chandra Kurniawan melaporkan dari Ukrida TV.